dengan pekerjaan kita itu adalah ada yang sebagai karyawan, ada juga sebagai pengusaha. Ada beberapa, salah satunya adalah dia masih tetap sebagai karyawan, ada juga yang dia di PHK sebagai karyawan, ada juga yang sebagai karyawan tetapi diperlakukan setengah karyawan, dalam artian dia mendapatkan gajinya juga setengah, kemudian juga pekerjaannya juga frekuensinya juga dikurangi. Kemudian dari sisi pengusaha itu juga kita lihat bahwa dampaknya adalah kalau dia itu sebagai pengusaha sudah jelas bisnisnya omsetnya menjadi turun, kemudian dia harus mengatur efisiensi, mengatur keuangan, kalau perlu dan terpaksa sekali dia harus mem-PHK karyawan, kemudian juga dia harus inovasi dalam mengembangkan produk-produk yang ada sekarang ini. Nah, ada seorang karyawan yang dia tetap menjadi karyawan, seperti yang saya katakan tadi, ada juga selain karyawan, dia juga nyambi menjadi pengusaha. Ada juga yang karyawan karena di PHK, kemudian beralih menjadi pengusaha. Apapun profesi dia setelah COVID ini, ada satu hal yang harus dilakukan adalah kita harus mengubah yang namanya mindset. Bahwa apakah dia sebagai karyawan maupun pengusaha, kita harus mengubah mindset kita bahwa COVID-19 ini memang membutuhkan sesuatu yang baru, perubahan, penyesuaian yang baru. Memang ada beberapa karyawan yang karena di PHK kemudian menjadi pengusaha. Seolah-olah karena dia merasa punya produk yang bagus, kemudian dia bisa menjadi pengusaha secara otomatis. Sementara sebenarnya untuk menjadi pengusaha dari seorang karyawan ke pengusaha itu membutuhkan satu perubahan mindset tersendiri. Karena kita tahu seorang karyawan dibutuhkan kualitas yang berbeda dengan seorang pengusaha, atau terbalik, seorang pengusaha itu membutuhkan kualifikasi atau kompetensi yang berbeda dengan seorang karyawan. Kita tahu yang namanya karyawan itu kan kita lebih pada mengerjakan sesuatu yang sudah menjadi job desk dia. Kemudian gajinya itu udah pasti ya, boleh dikatakan tiap tanggal tertentu apakah 25 ataukah awal bulan dia akan mendapatkan kompensasi atau gaji. Sebagai pengusaha, maka yang harus berpikir adalah dia bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi dia juga memikirkan pekerjaan orang lain, kemudian juga bisnisnya juga. Dalam hal ini tentu harus ada perubahan, jadi tidak sekedar dia itu pindah dari yang tadinya bekerja kemudian menjadi menjual produk atau menawarkan sesuatu produk yang tertentu. Tidak cukup seperti itu, tapi kita harus mengubah diri sendiri. Karena kompetensi itu yang dibutuhkan beda-beda ya. Karyawan sudah jelas bosnya, jadi dia akan selalu dimonitor prestasinya di kantor atau di tempat kerja oleh orang lain secara langsung. Berbeda dengan pengusaha. Pengusaha itu nggak ada yang kontrol. Ketika kita menjadi pengusaha, itu nggak ada yang menegakkan disiplin terhadap diri kita. Kita terserah mau masuk atau nggak masuk, mau kerja atau nggak kerja, itu adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab diri kita sendiri. Tidak ada yang negur, tidak ada yang memberikan sanksi, tidak juga memberikan peringatan kenapa kita tidak bekerja hari itu misalnya. Yang jelas adalah sanksinya itu adalah dalam bentuk omset dia, penjualan dia, kemudian juga produk dia menjadi berkurang. Itu adalah sanksi yang lebih luas, tetapi itu sifatnya tidak langsung dibandingkan dengan karyawan. Ketika karyawan melakukan satu kesalahan, kemudian sampai SP1, SP2, SP3, kemudian terpaksa dipecat. Nah, itu seorang pengusaha tidak seperti itu. Jadi, nah untuk
tahu mengenai kompetensi, apa sih yang dibutuhkan dari kompetensi yang baru, yang dibutuhkan dalam kompetensi apa yang kita butuhkan, tentu adalah larinya adalah ke pengenalan diri. Kita harus paham betul kelemahan kita, kekuatan kita, di mana minat kita dalam bidang apa. Tidak semerta-merta dari seorang karyawan menjadi pengusaha hanya berdasarkan tren. Oh, hari ini yang lagi tren adalah makanan, maka dia ikut-ikutan bikin makanan. Memang mungkin dia bisa masak, mungkin dia jago dalam membuat racikan menu tertentu. Tetapi benar nggak dia itu mentalnya adalah seorang pengusaha yang pintar jualan? Kita harus tahu dulu dia itu sebagai apa gitu. Ketika dia hanya menguasai teknis, misalnya melakukan membuat makanan atau teknis memasak, tapi dia sendiri bukan tipe orang yang pandai menjual, maka yang dia lakukan harusnya adalah berkolaborasi dengan orang lain yang punya skill dalam hal pemasaran atau menjual produk tertentu. Kemudian kalau misalnya dia sendiri tidak menguasai kompetensi teknis, misalnya tidak pandai masak, tidak pandai membuat menu-menu yang menarik, ya, tetapi dia punya keterampilan dalam hal pandai bernegosiasi, jaringannya luas, maka yang dia lakukan tidak perlu menciptakan produk, tetapi menjadi apakah itu reseller, apakah itu kemudian mendistributor barang. Nah, itulah kenapa pengenalan diri ini penting. Tidak semerta-merta hari ini kita lagi booming makanan, terus kita ikut-ikutan makanan. Belum tentu, karena minat dia sebenarnya dalam bidang apa. Ketika orang itu sebenarnya minatnya atau dia punya hobi dalam bidang misalnya desain, itu desain, seorang suka desain, ya karena COVID kemudian dia tidak ada lagi pekerjaan di kantor, kemudian dia harus berubah menjadi pengusaha karena tuntutan hidup, dia harus memberikan nafkah pada keluarga, kemudian dia ikut-ikutan jual makanan. Nah, itu sebenarnya nggak tepat ya. Artinya dia tidak mengenali potensi diri. Dia punya keterampilan misalnya dalam bidang fashion. Dalam kondisi COVID ini apakah tidak mungkin dia membuat produk yang berhubungan dengan fashion yang bisa ditawarkan? Memang kalau secara umum fashion itu misalnya pakaian atau pakaian itu kan sekarang orang-orang pada online, jadi jarang keluar rumah, artinya jarang tampil di muka umum. Tetapi kalau dia sudah mengenali diri sendiri bahwa saya itu punya passion dalam bidang fashion, suka model, kemudian dia menangkap peluang bahwa dalam kondisi yang sekarang online, serba online, kita meeting lewat Zoom, kita tidak, dia tetap masih bisa eksis, yaitu misalnya dia bikin aksesoris yang membuat orang itu tetap bisa memamerkan jati dirinya, misalnya apakah itu lewat topi atau mungkin kacamata yang dia bikin dalam bentuk aksesoris tertentu. Jadi dia tidak perlu jualan makanan, dia menangkap peluang hari ini adalah orang karena baju mungkin tidak laku, dalam artian orang kurang tertarik karena baju, karena dia jarang keluar rumah. Ya, kalaupun kita bikin baju, maka karena dia bidangnya adalah fashion, bikin yang atasan, bukan bikin sepatu. Sepatu udah ada pasti tidak akan laku. Atau mungkin bikin lipstick, karena lipstick itu terus dibutuhkan ketika orang itu akan Zoom meeting, kemudian bagian-bagian yang berhubungan dengan dada ke atas, kepala, kemudian atau mungkin jepitan rambut atau whatever lah. Artinya dia tidak harus ikut-ikutan tren karena makanan terus dia ikut-ikutan bikin makanan.